Shalom. Puji Tuhan, kita berkumpul di tempat ini untuk memuji kepada nama Tuhan. Mari kita membuka ayat kita dengan nyanyian pembukaan masuk kehidupannya.
kehidupan kami. Engkau sudah menyatakan dirimu Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada dan selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Suka duka kehidupan kami lewati, dan hari ini Tuhan kami boleh ada dalam rumah-Mu, berkumpul bersama-sama umat di tempat ini, memuji dan meninggikan Engkau. Sebelum kami jauh masuk dalam ibadah kami ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, memohon Tuhan suci kuduskan kami, melayani kami, memampukan kami sehingga ibadah kami yang kami laksanakan di pagi hari ini menjadi satu persembahan kami yang hidup, yang kudus dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk semua pelayan yang mengambil bagian, bahkan umat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri menuju tempat ini untuk beribadah. Tuhan pimpin kami semua, dan biarlah Tuhan di dalam ibadah ini Engkau sendiri yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang berdoa untuk fasilitas yang kami pakai, biarlah tidak ada gangguan atau hambatan. Dan kami rindu Tuhan bahwa ibadah ini Engkau hadir melawat setiap umat-Mu. Engkau hadir di tempat ini, menjamah kami, menguatkan kami, dan kami pulang nantinya tidak sama seperti ketika kami datang tadi. Kami pulang dengan membawa kemenangan, kami pulang dengan membawa penguatan, kami pulang dengan membawa pengharapan, dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Pertolongan kami dalam ibadah pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit bumi serta segala isinya, di dalam kuat kuasa Kristus Yesus Tuhan kami, dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama dengan orang percaya kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita di Panuan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tapi bersilakan. Baik, kita akan bermasuk kepada Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 112 ayat 1-10. Mazmur 112 ayat 1-10. Saya akan baca yang pertama dari firman Tuhan, yang kedua sampai ayat 10 kita baca bersama-sama. Mazmur 112, berikut bahagia orang benar. Haleluya, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia memberikan kepada orang miskin, kebaikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saya akan memberikan waktu kepada jemaat Tuhan yang menyebutkan tentang kasih Tuhan. Namun sebelumnya kita melakukan kepujian dalam NKI nomor 189 kepada Tuhan.
Namun sebelumnya kita akan bersekutu yang mengatakan bersama hati kita. Jemaat saya mau angkat berdiri, kita masih di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Allah yang bersemayam di
tempat yang maha tinggi. Dengan iman kami yakin bahwa pagi hari ini Tuhan ada di dalam kehidupan kami dan ada di tengah-tengah persekutuan. Kami sudah menyembah Tuhan dengan puji-pujian, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau yang ada dalam diri kami lebih besar daripada Dia yang ada dalam dunia. Kami mau mendengarkan firman. Kami berdoa kepada Tuhan, basuh kami bersih oleh darah Yesus. Suci kuduskan kami oleh Roh. Layakkan kami di dalam nama Yesus untuk kami datang. Memuliakan Tuhan di dalam mendengarkan firman. Tutup telinga kami dari dunia luar. Arahkan seluruh perhatian kami kepada sabda-Mu ya Tuhan. Kalau ada bisikan dari dunia, dari iblis, kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami hanya dijadikan Roh Kudus beracara di tempat ini, beraksi dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kebenaran Allah yang disampaikan pada pagi hari ini dapat dimeteraikan di dalam kuasa, dan menjadi berkat dalam setiap diri kami, menjadi kekuatan ilahi dalam kehidupan kami, untuk menuntun kami dalam perjalanan menuju hari kedatangan Tuhan. Terima kasih pakai hamba menjadi alat saya. Bersabdalah buat kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab dalam Perjanjian Lama, halaman 646, Kitab Ester pasal 4 ayat 16. Satu ayat firman Tuhan yang hari ini menjadi dasar dalam khotbah ini. Ester pasal 4 ayat yang ke-16. Ketika Bapak Ibu sudah membuka bagian firman Tuhan ini, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu membaca terlebih dahulu, nanti saya ulangi ayat ini. Ester pasal 4 ayat ke-11. 1, 2, 3. Saya sekali lagi, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susa dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian, kemudian aku akan masuk menghadap raja, meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Demikian dalam pembacaan firman Tuhan. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Terima kasih untuk kehadiran seluruh jemaat. Cukup lama saya akan kembali lagi untuk bergabung dengan Bapak Ibu di jemaat di Pospei untuk bersama-sama beribadah. Hari ini bukan ibadah pertama. Kalau kita berbicara mengenai Ester, seorang wanita, dan tema yang hari ini juga dikembangkan di jemaat hidupnya, dan khotbah yang sama hari ini saya sampaikan di sini dengan versi
pemahaman yang berbeda. Karena Alkitab itu tiap waktu dia pakai. Sekali lagi saudara yang dimuliakan, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Tema hari ini adalah Ester, tokoh perempuan yang berpengaruh. Ester adalah tokoh perempuan yang berpengaruh. Masa pembuangan dia kecil dan di bawah, berada di pembuangan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan Ester, pada zaman Ahasverus, dialah yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Dia menjadi raja. Dan ketika Wasti tidak bersama dengan dia lagi, ada seorang wanita dari bangsa Yahudi yang ada di pembuangan itu, namanya Ester. Ester itu kalau kita lihat di dalam bahasa firman Tuhan ini, di dalam bagian ini, ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, dia sebagai anak yatim piatu dan diasuh, diangkat menjadi anak oleh Mordekai. Mordekai ada di dalam istana negara, istana kerajaan. Dan kalau kita lihat di bawah pengasuhan dari Mordekai, dia akhirnya kemudian menjadi seorang wanita berpengaruh di kerajaan itu, dan khususnya bagi bangsa. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, Ester adalah wanita pahlawan bagi bangsa. Hari ini banyak wanita dan banyak orang sudah menjadi wanita yang hebat untuk bangsa, untuk suku, untuk negeri, dipakai dengan luar biasa. Ester adalah seorang wanita yang bersedia mengorbankan nyawanya dalam usaha menyelamatkan umat. Ketika ada berita, ada pergumulan, ada rencana untuk orang Yahudi, seluruh negeri itu harus dibunuh, dimusnahkan, Ester tampil menjadi penyelamat bagi bangsa. Dan kalau kita lihat, Ester melakukan yang benar dan menyerahkan akibatnya kepadanya. Untuk menjadi seorang pahlawan tidak mudah, ada akibat, mati atau hidup. Tapi semua akibat ini diserahkan kepada Bapa di surga, kepada Tuhan yang dipercaya oleh bangsa ini. Di sini kita lihat ada pelajaran penting bagi kita yang mengikuti Yesus dari Ester. Allah tidak akan menghormati orang yang tetap diam demi melindungi nama baik atau kedudukannya, tetapi Allah akan menghormati mereka yang demi Allah dan firman-Nya bersedia mengutarakan kebenaran sekalipun ruginya besar. Bapak Ibu, kalau memperhatikan, ini seorang wanita, tentunya banyak risiko ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk menantang seorang pemimpin besar dalam hidup. Ada akibat yang besar, tapi dikatakan akibat yang besar itu diserahkan kepada Allah yang memanggil dia untuk menjadi seorang tokoh berpengaruh di bangsa ini.
Akhirnya kita lihat Mordekai dan Ester bersedia untuk mati jika perlu dalam pertempuran melawan kuasa jahat. Hari ini Tuhan sedang mencari wanita-wanita, Tuhan sedang mencari bapak-bapak, Tuhan sedang mencari pemuda-pemudi yang siap mengorbankan hidupnya untuk mempertahankan kebenaran Allah dan melawan kejahatan-kejahatan ini. Untuk apa? Untuk menjadi teladan ketaatan yang setia kepada keyakinan-keyakinan saleh, keyakinan-keyakinan orang percaya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 17, dia menjelaskan juga kepada kita dan juga sampai memberikan contoh kepada kita mengenai watak dan keyakinan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis akhirnya harus dilempar di rajam mati karena yang pertahankan nama Allah, nama Tuhan, kebenaran Allah. Dan saat dia dibunuh, langit terbuka, dia melihat anak domba Allah, seorang pahlawan yang hebat untuk mempertahankan kebenaran. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, Ester itu anak yatim piatu, tidak punya bapak dan mama. Ketika ayah dan ibunya meninggal dunia, Ester diangkat oleh pamannya sekali lagi menjadi anak. Kira-kira wajah dan kehebatan Ester seperti apa? Ester adalah perawakannya dan taktik paras. Setelah ada titah dan undang-undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan di Puri Susan di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Di istana itu ada penjaga khusus wanita-wanita yang dikumpulkan berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja Ahasuerus supaya mereka kumpul dan dipersiapkan di dalam istana. Salah satu orang Ibrani, wanita Ibrani Yahudi adalah Ester yang diasuh oleh Mordekai pamannya dan dipersiapkan, yang kemudian menjadi pahlawan bagi bangsa. Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa Ester itu gadis yang sangat baik dalam pemenangan. Dia sangat baik, sifatnya, kelakuannya, sikapnya, karakter hidupnya. Dia adalah seorang wanita yang sangat baik. Nah, kita melihat sangat baik itu seperti apa? Bapak Ibu sekalian, Ester seorang gadis yang menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hagai segera memberikan wangi-wangian dan makanan khusus kepadanya. Tidak semudah perempuan-perempuan yang ada di dalam istana yang sedang dipersiapkan itu diberikan wangi-wangian. Tidak mudah. Tapi Ester itu betul-betul dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Hagai juga memberikan kepada Ester 7 dayang-dayang yang terpilih dari istana raja dan memindahkan dia dengan dayang-dayang kebahagiaan yang terbaik di balai perempuan. Dia mempunyai dayang-dayang ada 7. Luar biasa. Seorang raja mempunyai dayang-dayang, ratu mempunyai dayang-dayang. Ester diberikan dayang-dayang 7 orang. Nah, dari penjelasan singkat tentang Ester, kita masuk di dalam 4 hal penting yang direnungkan pada pagi hari. Dari tokoh ini yang menjadi pengaruh besar bagi bangsa ini sebagai orang percaya yang ada di pembuangan ini. Bapak Ibu sekalian, mengapa menjadi pahlawan? Tentunya kalau ada sesuatu tantangan, sesuatu persoalan besar, keadaan yang membahayakan, baru ada orang yang tampil menjadi pahlawan. Hari ini saya bisa menjadi pahlawan. Ada apa? Kalau saya mau mati bersama anak, mati bersama istri, tetapi menjadi pahlawan bagi semua bangsa, itu memerlukan pengorbanan yang besar. Dan di sini kalau kita lihat Ester pasal 3 ayat 1 sampai 14, dia berbicara mengenai keadaan yang berbahaya bagi
Yahudi yang ada di Babel, di kerajaan di mana diperintah oleh Ahasuerus. Bapak Ibu sekalian, dan di sini kita lihat bahwa Haman bin Hamedata, orang Agag, mau memusnahkan bangsa Yahudi. Di dalam kisah ini ada Haman. Dia berjuang untuk merencanakan pemusnahan terhadap bangsa Israel yang ada di pemuangan. Ibu bapak sekalian, mengapa Haman berpikir demikian? Karena Haman adalah seteru orang Yahudi. Haman itu adalah seteru besar bagi orang Yahudi. Di dalam Esra pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Karena awalnya ketika anak-anak darah termasuk Esra dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Dia mengawasi Esra. Dan Esra tidak memberitahukan asal usul kebangsaan. Pada waktu dia dibawa, Esra tidak pernah mengatakan kepada panitia atau yang membawa mereka, saya ini bangsa Yahudi, saya ini orang Israel. Dia tidak memberitahukan kepada siapapun, karena dia diperintahkan oleh Mordekai, pamannya, tidak boleh menyampaikan asal usul. Dan itu dia taati. Bapak Ibu sekalian, karena itu sudah diperintahkan oleh Mordekai, maka Esra tetap menurut seperti pada waktu ia masih ada dalam asuhan paman. Kita akan sama, kita akan memberikan sebuah kekuatan besar dalam kehidupan. Nah, ada dua orang sida-sida raja dari kelompok penjaga pintu gerbang istana raja, yaitu Bigtan dan Teres. Dua orang itu merasa sakit hati lalu berupaya untuk membunuh Raja Ahasuerus. Bapak sekalian, di dalam Esra pasal 2 ayat 21 dia menjelaskan. Dan hal itu telah diketahui oleh Mordekai. Rencana itu, pikiran itu, rencana jahat itu diketahui oleh Mordekai, pamannya Esra. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian Mordekai memberitahukan kepada ratu. Pada saat itu Esra sudah menjadi ratu bagi Ahasuerus. Dia terpilih menjadi seorang ratu di dalam istana raja. Lalu Esra menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Dan hal itu diselidiki dan ternyata benar. Ada rencana untuk Ahasuerus dibunuh. Ternyata benar. Apa akibatnya? Akibatnya kedua orang itu pun digantung pada tiang gantungan karena melawan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Esra pasal 2 ayat 23 dijelaskan. Tetapi apa yang terjadi? Tipu muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi terjadi sesudah peristiwa banyak. Dua orang itu telah disalib digantung di kayu tiang gantungan itu. Raja Ahasuerus mengaruniakan kehormatan besar kepada Haman, yaitu menaikkan pangkatnya, menetapkan kedudukannya di atas sebuah pembesar yang ada di hadapan mereka. Di dunia sekarang ini ada begitu. Kita harus berubah dengan kejahatan supaya kita diangkat menjadi pejabat perbesar. Kalau ingin orang di sana diliburkan, dihentikan dari sebuah jabatan, dibunuh, polisi uang beredar di mana-mana untuk membayar orang, membayar penebak-penebak supaya membunuh orang ini. Hari-hari ini terjadi dalam dunia seperti ini. Kalau saya sedang, saya bayar orang, sakit dia, kasih hajar dia, supaya dia tidak berdaya. Keadaan kelakuan itu ada di sana, di mana Haman ada dalam kedudukan Esra, Mordekai dengan Esra ada, bersama dengan ratusan orang Yahudi ribuan ada di kerajaan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lihat bahwa ketika Haman diangkat dengan sebuah kehormatan, menaikkan pangkatnya oleh raja dan diberikan kedudukan yang tinggi terhadap sebuah pembesar, perintah raja sebagai pegawai raja di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Setiap orang yang masuk ke dalam gerbang harus sujud kepada Haman. Sujud dan menyembah. Itu perintah raja.
Siapa yang bersujud menyembah pasti berubah. Ibu bapak sekalian, dilihat semua pegawai melakukan itu. Semua pegawai melakukan itu, terkecuali Mordekai. Terkecuali Mordekai tidak bisa sujud menyembah kepada berlutut dan menyembah kepada Haman. Ibu bapak sekalian, kemudian kita lihat bahwa semua pegawai itu menegur Mordekai. Kata mereka, mengapa engkau melanggar perintah raja? Mereka terus menegur Mordekai berhari-hari, namun dia tidak mendengar. Lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat diterima, karena Mordekai beritahu mereka bahwa dia adalah orang Yahudi. Hal ini susah. Seringkali kita tidak menampakkan diri, saya orang Kristen, saya orang percaya, saya anak Tuhan, saya pengikut. Terlalu susah bagi kita. Mordekai berani memberitahukan kepada seluruh pegawai-pegawai bahwa saya orang Yahudi, saya orang Israel. Ketika Haman sendiri melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, hati Haman pun sangat panas. Apa perasaan Haman? Dia bilang, saya harus bunuh dia. Saya harus bunuh Mordekai. Tapi dia berpikir begini, kenapa saya bunuh satu orang? Tidak ada guna, tidak ada arti kalau saya bunuh satu orang. Lebih baik saya musnahkan semua orang Yahudi yang ada di kerajaan. Itu perencanaan yang hebat. Kita lihat bahwa mereka telah beritahukan kepada bangsa, kepada kebangsaan bahwa dia adalah orang Israel. Lalu Haman berupaya memusnahkan semua orang Yahudi bangsa Mordekai di seluruh kerajaan Ahasuerus. Di dalam pasal 3 ayat 6, propaganda Haman, orang membuang undi. Yang paling semua orang dalam mereka membuang undi. Kalau kita lihat di situ ada bahasa lain, katakan seperti kata undi itu sama dengan gaduh. Dulu orang-orang kecil suka bergaduh, diputar, baik, nilai angka berapa keluar, itu dia menang pada tahun. Dan gaduh itu atau undian itu gaduh pada bulan ke-12. Kemudian Haman berkata kepada Raja Ahasuerus, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai, terasing di antara bangsa-bangsa di seluruh daerah kerajaan Tuhan. Hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Sehingga hukum raja tidak mereka lakukan, maka tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa di kerajaan. Ibu bapak sekalian, kata Haman kepada raja, jika baik pada pandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat perintah untuk membinasakan mereka. Kalau itu baik, mereka supaya tidak berkeliaran leluasa di kerajaan ini, keluarkan perintah supaya mereka dibinasakan, dimusnahkan. Bapak ibu sekalian, hamba akan menimba perak 10.000 talenta dan menyerahkannya ke dalam tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam peredaran rakyat. Dia siapkan juga melihat 10.000 talenta. Itu sekarang orang sogok orang banyak di dunia ini untuk membunuh orang yang bermusuh kepada mereka atau belakang pikiran. Cari uang banyak supaya harus bunuh dia, hilangkan dia, menggunakan senjata, ada cara untuk menghilangkannya. Hari-hari ini kita alami itu, kita lihat. Ibu bapak sekalian, Haman dia mempersiapkan 10.000 talenta dan menyerahkan kepada pejabat yang berpengaruh di dalam istana itu supaya dimasukkan ke dalam perpecahan rakyat. Dan inilah harga pembinasaan bagi orang ini. Karena Yesus dijual dengan 30 perak, Yusuf dijual dengan 20. Bangsa Israel yang ada di pengasingan itu mau dijual dengan 10.000 talenta. Dan itu dilakukan. Raja lalu mencabut cincin meterainya dan menyerahkan kepada Haman seluruh orang Yahudi. Apa kata raja di dalam Ester pasal 3 ayat 11? Perak itu terserah padamu, juga bangsa yang kau perlakukan seperti apa yang kau pandang baik.
Dia tidak mau berurusan dengan 10.000 perak, 10.000 talenta. Dia tidak mau juga dengan bangsa itu. Apa yang dia perintahkan, dia melakukan. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada banyak orang yang dibunuh sebenarnya, dihancurkan, diusahakan sebenarnya karena kepentingan pribadi. Para juru tulis dipanggil oleh Haman, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkannya, Haman ditulis melalui surat kepada wakil-wakil raja, kepada para bupati, para pembesar bangsa. Surat itu ditulis menurut tulisannya dan setiap bahasa dan menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama raja Ahasverus dan dimeteraikan dengan tinggi meterai. Pada sesuatu sudah dimeteraikan, surat itu dicatat. Dan itu keputusan. Surat itu dikirimkan dengan perantaraan para kurir ke seluruh daerah kerajaan supaya semua orang Yahudi dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan dari yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dalam satu hari pada tanggal yang ditetapkan. Juga bukan itu saja, harta mereka harus dihabis. Bapak Ibu sekalian, salinan surat itu harus dikeluarkan sebagai undang-undang ke setiap daerah, lalu diumumkan kepada semua bangsa supaya mereka bersiap-siap. Orang Yahudi, kamu harus siap untuk waktunya harus dimusnahkan. Para kurir berangkat dengan segera atas titah raja dan undang-undang itu dikeluarkan di Puri Susan. Orang Yahudi sangat dibenci dan mau. Ini masa yang berbahaya bagi orang Yahudi. Ibu bapak sekalian, tapi akhirnya bagian kedua kita melihat pertolongan Tuhan yang ajaib datang kepada bangsa ini. Mordekai mengetahui bahaya itu. Ketika dia tahu bahaya itu dan memberitahukan kepada Ester, ketika Mordekai mengetahui semua yang terjadi itu, Mordekai menggoyahkan pakaian. Lalu apa itu? Dia memakai kain gaun dan Mordekai keluar berjalan di tengah-tengah kota seperti orang gila. Dia keluar di tengah-tengah kota besar. Dia berjalan dengan kain gaun dan abu. Dia menuju. Karena dia sedih. Dia melihat rencana yang besar untuk memusnahkan bangsa yang direncanakan oleh Haman di istana itu. Mordekai tidak saja menggunakan kain gaun dan abu di tengah kota, tetapi Mordekai menangis dengan nyari dan pedih. Mordekai hanya sampai di depan pintu gerbang sana, dia tidak masuk. Sebab ada aturan, ketika datang dengan memakai kain gaun dan abu harus mati. Itu sebabnya dia berhenti. Ibu bapak sekalian, dia tidak boleh masuk melalui gerbang istana raja dengan berpakaian kain gaun. Setiap daerah kemana kita dan undang-undang raja telah disampaikan, ada perkabungan. Orang menangis. Setiap surat dibacakan, orang Yahudi menangis. Karena waktunya tiba, mereka dimusnahkan. Baik orang besar, laki-laki dan perempuan, anak-anak, semua dimusnahkan. Bapak Ibu sekalian, antara sesama orang Yahudi, akhirnya mereka harus puasa dan beratap tangis. Ibu bapak sekalian, banyak orang membentangkan kain kabung dengan abu sebagai alas tempat tidur. Itulah orang itu. Di sini kita lihat Ester mulai tampil. Wanita yang menjadi berada di dalam istana, ratu di dalam istana. Ester, wanita ini, dia bangkit menjadi pahlawan bangsa Yahudi. Kapan? Ketika daya-daya dari Ester mendengar berita itu tentang Mordekai, berita disampaikan kepada Ester, lalu Ester sangat risaulah hatinya. Ratu Ester mengirim pakaian supaya dikenakan pada Mordekai, supaya kain kabung ditegalkan darinya, tetapi Mordekai tidak menerima pakaian. Ester kirim pakaian kepada Mordekai, tapi Mordekai tidak menerima pakaian. Bapak Ibu sekalian, apa yang ada pada pikiran Ibu bapak sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus? Ester memanggil Hatak, seorang
yang ditugaskan di dalam istana untuk melayani Ester. Hatta adalah salah seorang singa-singa raja yang ditetapkan baginya melayani dia, lalu berikan perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu terjadi. Mengapa saudara pakai kain kabung? Mengapa dia menutupi dirinya dengan abu? Mengapa? Tanya dia. Dan mengapa dia tolak pakaian? Lalu Hatta keluar dan menemukan Mordekai di lapangan kota di depan pintu gerbang istana raja. Mordekai menceritakan segala yang dialaminya kepada Hatta, juga banyak perak yang dijanjikan oleh Haman untuk pembelaan raja sebagai harga pembebasan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu diserahkan kepada Hatta supaya diperlihatkannya dan diberitahukan kepada Ester. Juga Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan dia. Bapak Ibu sekalian, di mana-mana di dunia sedang terjadi persoalan besar untuk masing-masing bangsa berperang. Hatta masuk dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Ester menyuruh Hatta kembali kepada Mordekai bahwa ini tidak bisa. Saya lakukan itu tidak bisa. Pasti saya tidak bisa. Hanya bagi yang raja berkenan. Karena setiap yang tidak diizinkan atau dipanggil akan dihukum mati. Mordekai menyuruh Hatta menyampaikan jawabannya kepada Ester. Di dalam pasal 4 ayat 13 sampai ayat 14. Ester berani mati untuk kepentingan bangsa. Saat ini Ester siap untuk mati demi kepentingan bangsa. Bapak, hari ini tidak banyak orang mau mati sebagai pahlawan. Keputusan Ester. Perhatikan ayat 16 yang kita baca. Ester pasal 4 ayat 12 kita baca. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau terpaksa demi bangsaku, aku mati. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kita lihat di bagian kedua, dikatakan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan mulai terjadi. Yang menggunakan kehadiran Ester di istana sebagai ratu untuk menolong bangsa. Hari ini ada persoalan banyak di dalam rumah tangga, di dalam persoalan persekutuan Bapak percaya perlu pahlawan-pahlawan yang berpengaruh untuk dapat ingin kita ini menjelma. Perlu di dalam sebuah rumah tangga ada pahlawan. Bapak Ibu sekalian, melihat bahwa berani percaya kepada Tuhan, Allah pasti akan menolong, Allah pasti menyertai di dalam kehidupan ini, sehingga menjadikan kita Allah. Akhirnya kita lihat bahwa ada kita dari Ester di dalam pasal 4 ayat 12. Ditanya apa kepada Mordekai sebagai pamannya yang sedang berkabung, menangis, meratap, menggunakan abu, debu tanah ini supaya menolong bangsa. Ditanya apa? Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, berpuasalah untuk buat puasa untuk aku supaya ada keberanian untuk saya menghadap raja. Kalau sama-sama mati, biarlah saya mati. Ibu bapak sekalian, syarat dari berita itu, jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Dan aku Ester dan lain-lainku akan berkuasa. Jadi dia tidak hanya perintahkan kepada Mordekai dan orang Yahudi, tetapi dirinya sendiri dia melakukan dalam doa dan puasa. Itu pemimpin yang punya kekuatan karisma yang untuk melakukan itu demi menyelamatkan bangsa. Segala sesuatu tidak bisa diatasi dalam tanpa doa dan puasa. Itu sebabnya Ester perintahkan, aku dan dayang-dayangku akan berpuasa juga. Kemudian aku akan masuk. Sesudah berpuasa, berdoa dan berpuasa, aku akan masuk menghadap raja.
Bapak Ibu sekalian, itu artinya ada kekuatan. Segala yang kita lakukan, mari kita masuk dalam doa dan puasa. Untuk terjawab dalam hidup, untuk terjawab dalam kehidupan pribadi, untuk terjawab untuk masa depan dalam negara bangsa kita. Terjadi karena doa dan puasa. Bapak Ibu sekalian, dikatakan begini, kemudian aku masuk menghadap raja. Sesungguhnya aku berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Apa yang dia buat ini berlawanan dengan keputusan undang-undang raja. Tapi kalau itu terjadi, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatlah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Mordekai pergi dan melakukan itu bagi seluruh bangsa, seluruh umat bangsa Yahudi yang ada di kerajaan. Mereka lakukan, mereka berkuasa, mereka menangkap dan mereka semua orang Yahudi harus berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan sesudah itu baru aku masuk ke dalam. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas menuju kepada Ester. Artinya dia berkenan. Ester mendekati dan ujung tongkat yang ada emas kena pada tubuhnya. Diizinkan untuk di dalam istana. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di mana kita lihat bahwa dia mereka Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepada dia, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginan? Sampai setengah kerajaan pun aku akan memberikan kepada. Beritahukan apa yang kau inginkan. Setengah kerajaan dan kerajaan yang saya akan berikan kalau kamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemenangan raja, datanglah kepada raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ester pasal 5 ayat 4. Kita raja, setelah raja mendengar itu, yang berikan kita, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan dari Ester. Lalu datanglah raja dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kembali kepada Ester, apakah permintaan? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Luar biasa. Jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemenangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula kiranya raja dengan Haman kepada yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Bapak Ibu sekalian, perjamuan hari pertama telah selesai dan terjadi kelihatan di dalam kehidupan Haman kemarahan terhadap Mordekai. Karena waktu dia masuk di pintu gerbang itu, Haman ada di depan dan dia sangat membenci terhadap Haman. Dia lihat dia, hatinya panas, dia harus bersedekah dia. Dan terjadi pertemuan pertama, dia dengan riang keluar, tapi ketika dia lihat Haman di depan pintu gerbang, dia sangat marah. Haman sangat panas hatinya kepada Mordekai, tetapi Haman menahan diri, lalu pulang ke rumahnya dan menyuruh sahabat-sahabatnya dan istrinya Seresi datang kepadanya, dan dia menceritakan kepada mereka besar kekayaannya, banyak anak laki-laki dan segala kebesaran diberikan oleh raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Dia cerita semua kepada mereka, padahal dia hatinya panas terhadap mereka. Dia ingin rencananya harus dikabulkan. Bapak Ibu sekalian, lagi kata Haman, tambahkan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester, sang ratu itu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja.
dan besok lagi saya diminta lagi. Tidak ada orang yang sama dengan saya yang diundang oleh rakyat. Esther dalam pertemuan ini hanya saya. Bapak Ibu sekalian, ada ego, ada kesombongan yang terjadi. Akan tetapi semuanya tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Dia bilang semua pangkat tidak berguna terkecuali harus Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi musnah. Itu lebih penting bagi Haman daripada kekayaan dan pangkat yang penting. Biasanya begitu. Kalau kita mau dijual kita mau ditawarkan apa tidak? Dijual harus. Ibu bapak sekalian. Lalu apa kata istrinya? Seresi dan sahabat-sahabatnya kepada Haman, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkan besok pagi kepada raja supaya mereka digantungkan orang pada tiang. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang. Apa yang disampaikan oleh istrinya dan sahabat-sahabatnya, dia pandang itu baik. Siapa tiang untuk Mordekai? Besok pagi dipersembahkan kepada raja. Lalu raja merintahkan untuk Mordekai harus digantung. Bapak Ibu sekalian, peristiwa itu hebat. Dan yang keempat atau yang terakhir, saya akan sebutkan dia. Tuhan mengabulkan doa Esther ketika mereka berpuasa 3 siang dan 3 malam. Dia dengan daya bersama dengan Mordekai dan seluruh orang Yahudi. Mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 3 siang 3 malam. Doa Tuhan mengabulkan. Bapak sekalian, Haman digantung, dia yang dipersiapkan untuk Mordekai, dia yang digantung. Di dalam Esther pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 10. Mordekai dimuliakan oleh raja. Bangsa Yahudi diselamatkan. Pahlawan, seorang perempuan yang menjadi pahlawan bagi bangsa Yahudi. Dia telah menyelamatkan Haman. Dia telah menyelamatkan Mordekai. Bangsa Yahudi diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, ini artinya seorang wanita yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini. Sekali lagi, Esther adalah seorang anak yatim piatu. Esther adalah seorang wanita yang dengar-dengaran kepada pamannya Mordekai. Esther adalah seorang wanita yang mengasihi bangsa ini. Esther adalah seorang wanita yang percaya akan kuasa oleh doa dan puasa. Saya percaya Bapak Ibu dengan saya tidak berbeda dengan Esther. Kita mengasihi bangsa kita, kita mengasihi keluarga, kita mengasihi teman, dan untuk membawa mereka kepada keselamatan. Mereka diluputkan dari kehidupan jahat hanya melalui doa dan puasa. Bapak Ibu sekalian, Esther tokoh perempuan yang berpengaruh. Mengapa Esther sebagai tokoh perempuan yang berpengaruh? Inilah makna dasar kitab Esther. Kitab Esther mempunyai makna yang besar. Tuhan mengangkat Esther sebagai ratu justru untuk saat yang berbahaya bagi bangsa. Jadi hari ini kalau saudara duduk di pegawai pemerintah sebagai pejabat gubernur, presiden, sebagai menteri, sebagai ketua DPR, apa maksud Tuhan dapatkan ada di sini? Ada tujuan. Jadi lagi sebagai orang percaya. Seringkali hanya karena Tuhan yang menjabat di pemerintahan tidak pernah hidup jujur benar di hadapan. Bapak Ibu sekalian, Esther diangkat menjadi ratu di dalam istana. Ahasuerus dia membela bangsa. Dia menjadi berkat bagi bangsa. Dia menjadi pahlawan bagi bangsa. Dia siap mengorbankan nyawanya untuk bangsa. Tuhan mengangkat. Bagian ini menyatakan makna dasar kitab Esther bahwa Allah terlibat di dalam peristiwa-peristiwa dunia. Hari ini peristiwa terjadi di Rusia, di
Karena bangsa Israel sendiri menghadapi bangsa-bangsa di sekitar. Di mana-mana orang Yahudi sedang tersebar di permukaan bumi. Mulai satu persatu kembali untuk bergabung di bangsa ini. Allah sedang mengizinkan semuanya terjadi untuk mengembalikan bangsa yang percaya, yang telah dipilih dari semua bangsa supaya hidup di bawah Allah menantikan kedatangan. Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa yang terjadi bukan hal yang dapat sebarang terjadi. Allah izinkan semuanya. Hari ini banyak bangsa sedang menyerang bangsa Israel, bangsa pilihan. Allah tidak pernah membiarkan mereka. Ada peristiwa yang terjadi di Yerusalem sekarang, di beberapa waktu lalu terjadi di langit. Itu berarti bahwa kuasa Allah sedang menyerang bangsa. Ibu bapak sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu maksud Allah sekali lagi kepada kita semua untuk harus melihat bahwa kejahatan dunia mencapai maksud penebusan dari Allah. Kejahatan dunia ini sedang memporak-porandakan dunia supaya maksud Allah terjadi bagi dunia. Bapak sekalian, hari ini orang mulai takut sana sini, orang mulai berpikir sana sini. Terjadi di bangsa kita, di Papua sendiri, kekerasan telah terjadi. Apa yang kita lihat? Tuhan sedang berperang, Tuhan sedang melihat segala sesuatu dan membawa kita untuk mengenal kehendak Allah begitu. Ibu bapak sekalian, hukum orang Yahudi berbeda. Hukum orang Yahudi, Haman katakan bahwa mereka memiliki hukum yang berbeda. Esra pasal 38, adat istiadat mereka berbeda. Allah memberi kepada mereka Israel Taurat. Apa maksud Allah memberikan Taurat kepada orang Israel? Salah satu maksud Allah dalam memberikan Taurat kepada Israel ialah membuat orang Israel berbeda dari bangsa-bangsa lain. Mereka memiliki Taurat itu. Tujuannya mereka itu dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya Haman melihat bahwa mereka tidak bertunduk, berlutut dan sujud kepada dia, karena mereka memiliki hukum yang berbeda. Sekali penjara berbohongan, dia tetap mempertahankan Allahnya yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Ibu bapak sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Haman melihat sesuatu yang berbeda di dalam hak orang Yahudi, dan karena itu Haman membenci orang Yahudi. Di bawah perjanjian yang baru, Allah masih ingin umatnya terpisah dan berbeda dari dunia menjadi suatu umat kudus yang menjadi milik Allah. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, sekarang ini dunia membenci orang percaya. Umat Kristen di mana-mana dibenci oleh dunia. Tetapi ingatlah bahwa Allah memilih saudara dan saya berbeda dari orang lain. Dengan kebenaran Allah menuntun kita untuk menjadi berkat bagi kita dan memperkuat apa yang Tuhan kerjakan sebagai orang kudus di bumi ini. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan begini, mengapa Mordekai dibenci Haman? Karena Mordekai mempunyai watak yang kuat, keyakinan saleh dan kepastian akan Allah. Watak yang kuat, dia orang saleh dan mempunyai kepastian bahwa Allah saya adalah Allah yang hidup, akan menyelamatkan saya dengan bangsa saya. Ibu bapak sekalian, sedangkan Haman memiliki kekayaan, kemuliaan, kuasa dan kedudukan, dia adalah seorang yang tidak puas. Hari ini banyak orang tidak puas, punya kekayaan dan tidak puas. Haman sadar di dalam hatinya bahwa Mordekai adalah orang yang lebih baik daripada dirinya, karena ia itu membenci. Karena itu ia membenci. Haman melihat bahwa Mordekai ada orang yang punya kelebihan dari Haman. Itu sebabnya dia membenci dia. Seringkali di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen, ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mereka, dan itu menjadi tantangan besar dan dia dibenci oleh banyak orang. Ibu bapak sekalian, di mata Allah kebesaran tidak dijumpai dalam kekayaan. Di mata Allah kebesaran tidak dijumpai dalam kuasa atau kedudukan, tetapi di dalam kesetiaan, komitmen kepada Allah dan usaha mencapai sasaran Allah yang benar-benar dibutuhkan. Haman mencari alasan untuk memusnahkan orang Yahudi. Siapakah Haman? Sekali lagi, Haman adalah Perdana Menteri Persia. Dia adalah tokoh politik pertama dalam Alkitab. Hamanlah yang merancang sebuah rencana jahat untuk memusnahkan semua orang Yahudi yang berada di bawah kuasa politiknya. Komplotan untuk memusnahkan bangsa Yahudi serupa dengan persekongkolan Antiochus Epiphanes
Epifanes pada abad ke-20 sebelum Masehi, dan ditulis di dalam firman Tuhan. Rencana Adolf Hitler pada abad ke-20 di Eropa, Antikristus pada akhir sejarah yang akan berusaha memusnahkan semua orang Yahudi dan orang Kristen di atas muka bumi. Itu terjadi. Itu sebabnya Wahyu pasal 13 ayat 12 sampai 12 terus berbicara buat kita. Orang membuang undi supaya mereka menemukan tanggal dan hari yang tepat untuk bangsa Yahudi dimusnahkan. Hampir setahun kemudian berselang di pembuangan undi itu dan pelaksanaan rencana itu. Mengapa waktu cukup panjang, menjelang hampir 1 tahun? Ini memberikan waktu kepada Esther dan Mordekai di bawah pemeliharaan Allah untuk menantang komplot jahat. Jadi memang kita menempuh sesuatu itu perjalanan yang panjang. Apa keyakinan Mordekai terhadap Esther? Mordekai berkata kepada Esther, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, Mordekai yakin bahwa Allah bermaksud memakai Esther untuk membebaskan Israel dari bangsa. Maksudnya inilah yang diangkat menjadi raja. Akan tetapi Mordekai mengetahui bahwa Esther bisa saja gagal jika dia tidak melaksanakan kebahagiaan dalam rencana pendamaian penebusan Allah. Apabila Esther menolak orang Yahudi, Esther juga akan binasa. Maksud Allah yang berdaulat biasanya mencakup tanggung jawab manusia. Kedua sekalian, tindakan pemeliharaan Allah tampak jelas di dalam kitab Esther. Ia menggunakan keadaan di mana saja raja bisa tidur, tidak bisa tidur agar mereka dimuliakan oleh musuhnya. Ini berarti siang dan malam Allah mengawasi orang percaya yang setia. Ketika kita setia, Allah pasti menjaga kita siang. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, Esther adalah tokoh perempuan yang berpengaruh di bangsa itu, bagi bangsa ini, di mana dia dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat, menyelamatkan bangsa. Allah hari ini mau pakai Bapak Ibu sekalian. Kita sebut kecil besar, tua muda, perempuan laki-laki untuk menyelamatkan segala sesuatu yang menjadi bertanggung bagi orang Kristen kita. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan boleh hari ini belajar tentang sejarah dan tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam memelihara umat keputusannya. Kami bersyukur bahwa kami boleh melihat satu rangkaian peristiwa di mana Engkau meneguhkan kembali Israel sebagai umat-Mu. Kami boleh melihat bagaimana dalam berlangsungnya sejarah, kisah Esther, kisah Hitler, bahkan dalam kisah Yom Kippur atau Perang 6 Hari. 3 kisah ini mengajarkan kami bagaimana banyak bangsa mencoba untuk mengalahkan dan memusnahkan sama sekali umat pilihan Tuhan yaitu Israel. Tetapi kami pun melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat menopang, melindungi, memelihara kehidupan bangsa yang kecil ini. Kami bersyukur dan biarlah kisah ini mengajarkan kami untuk kami tetap senantiasa percaya bahwa Tuhan juga akan memelihara, menjaga kami umat kepilihan Tuhan, umat ketebusan Tuhan, yaitu bahwa ketika kami menjalani hari-hari kami di dunia ini, karena Tuhan yang kuat juga menyertai kami. Berkati hamba-Mu dalam perjalanan pelayanannya, dan semua tanggung jawab yang dia kerjakan, Tuhan kurangkan kepada para hamba-Mu senantiasa, pakai dia lebih lagi menjadi berkat untuk banyak orang. Dan yang kiri firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada kita semua. Biarlah kebenaran ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita mulai dari NKRI 234.
Bapak Ibu, mari kita masuk dengan semua pokok-pokok doa kita. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di siang hari ini kami naikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang sudah menyertai kami, menolong kami, memimpin kami, dan kami boleh ada dalam semua aktivitas kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami pun bersyukur Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dalam minggu ini mungkin ada di antara kami yang dalam kelemahan tubuh, dan kami bersyukur Tuhan sudah memulihkan kondisi kami. Dalam minggu ini juga Tuhan kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah tinggalkan umat-Mu, percaya bahwa ada berkat-berkat yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya bahwa ada kasih sayang Tuhan ketika kami bangun pagi hari, membuka mata kami dan menjalani kehidupan kami. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Kami bersyukur juga Tuhan untuk semua yang terbaik yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami datang berdoa, menyerahkan umat-Mu, jemaat kami di tempat ini. Mereka yang dalam kelemahan tubuh kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berdoa untuk saudara Gerald yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Ada obat-obat, makanan, minuman yang dikonsumsi, Tuhan pakai untuk boleh mencari kesembuhan. Begitu juga Tuhan kami datang berdoa memohon kesembuhan bagi anak Bebe Bradley yang tadi pagi buang-buang air. Kami juga berdoa Tuhan Engkau berkati makanan minuman yang dikonsumsi. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi anak kami Bebe. Begitu juga Tuhan kami datang berdoa untuk semua jemaat kami yang saat ini masih dalam keadaan lemah, dalam masa pemulihan setelah mungkin sakit atau beberapa waktu yang lalu mengalami pergumulan dalam kesakitan. Kami berdoa juga Tuhan Engkau menyempurnakan kesembuhan mereka. Dan kami juga tetap berdoa untuk orang-orang tua dalam jemaat kami. Tuhan Engkau berkati mereka, kuatkan mereka. Oma Bonai, Oma Bace, bahkan jemaat-jemaat kami, anak-anak balita dalam jemaat kami juga Tuhan Engkau berkati. Kami taruh ke dalam tangan-Mu supaya semua mereka yang dalam kelemahan, sakit penyakit ini tidak membuat iman mereka surut, tetapi melalui sakit penyakit ini mereka senantiasa akan tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kerajaan surga hamba juga mau datang berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang masih bergumul dengan kesehatannya sampai pada hari ini. Kami tetap topa untuk Ibu Mas Tetela dengan mahnya atau lambungnya. Tuhan juga memberkati semua obat-obatan makanan yang dikonsumsi. Tuhan memberikan pemulihan. Begitu juga Tuhan dengan anak Arsen dalam kelemahannya. Kami tetap topang di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Tuhan kuatkan, teguhkan. Kami mau berdoa untuk anak kekasih kami. Tuhan menyatakan yang terbaik. Percaya Tuhan bahwa sekalipun dalam kondisi lemah seperti ini, tetapi kasih sayang Tuhan tetap ada untuk anak kami Arsen. Kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak balita dalam jemaat kami. Tuhan Engkau berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, dalam bermain-mainnya mereka, dalam aktivitas mereka ketika mereka ada di rumah, di luar rumah, di lingkungan di mana mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu untuk melindungi dan menjaga semua anak-anak balita dalam jemaat kami. Kami sadar orang tua kadang lalai, bisa saja kami kadang lepas kontrol, dan kami berdoa supaya dalam hal itu hal-hal buruk tidak menimpa anak-anak kami. Maka dalam kerajaan surga kami juga mau datang berdoa menyerahkan ibu-ibu yang sedang mengandung di dalam jemaat kami. Kami datang berdoa untuk Kak Rita, Ibu Bonai. Tuhan Engkau berkati di usia kandungan yang semakin tua, rencana di tanggal 27 Tuhan mereka akan sesar. Kami berdoa dan menaruh rencana ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau yang akan menolong dokter, Engkau yang akan memampukan Ibu Rita, dan kami rindu semua proses persalinan berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal buruk, dan kami rindu di hari itu sukacita keluarga besar akan nyata ketika Engkau mengaruniakan kepada mereka keturunan atau satu lagi anggota baru di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Binai. Tak lupa juga kami datang berdoa untuk Ibu Segenir. Tuhan Engkau berkati, Mama Yesia juga sedang mengandung, berkati janin yang dikandung, tumbuh kembang janin ini Tuhan berkati supaya dalam keadaan baik, sehat, normal. Kami berdoa sampai pada proses persalinan yang nanti juga Tuhan memberkati. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang mana mereka juga ada yang akan menempuh pendidikan di tempat yang baru. Berdoa Tuhan Engkau berkati mereka. Berdoa untuk anak Elon, Tuhan Engkau berkati Vino, juga dengan Gabriel, bahkan juga dengan anak Jovan yang di tahun ini
sekolah yang baru, Tuhan Kau berkati, di lingkungan yang baru, teman-teman yang baru. Kami berdoa meminta perlindungan Tuhan bagi anak-anak kami. Ada kalanya mungkin ada teman-teman yang jahat, teman-teman yang tidak baik dengan kehidupan dan pergaulan yang tidak baik bisa saja menimpa anak kami. Untuk itu dari tempat ini kami minta perlindungan Tuhan bagi anak-anak kami, berikan mereka teman-teman yang baik, teman-teman yang positif, sehingga mereka boleh bertumbuh, tidak hanya berprestasi, tetapi juga mereka boleh karakternya dibangun dengan hasil yang baik. Jangan lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang lain. Tuhan juga memberkati yang naik kelas di kelas yang sekarang mereka tempati. Tuhan juga memberkati, mereka boleh berprestasi, dan kami rindu Tuhan bahwa semua itu Tuhan akan menjadi bukti bagi semua jemaat kami tentang kasih sayang Tuhan dalam jemaat kami di tempat ini. Tak lupa kami berdoa meminta anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi semua anggota jemaat kami dengan profesi mereka masing-masing. Tuhan, ada yang sebagai ASN, ada yang sebagai anggota Polri, ada yang sebagai petani dengan kebun yang mereka usahakan, kelola dengan tanaman yang mereka tanami, ternak yang mereka pelihara, bahkan mereka sebagai wirausaha dengan semua usaha pekerjaan yang digeluti, ada sebagai driver. Tuhan Kau berkati mereka semua. Bahkan yang sebagai ibu rumah tangga pun yang stay tinggal di rumah untuk mempercukupkan dan memperhatikan kebutuhan rumah tangga, kami juga berdoa Tuhan memberkati usaha jemaat kami. Ada kios-kios, ada kos-kosan, Tuhan juga memberkati. Bahkan kami berdoa anggota jemaat kami dengan profesi mereka, Tuhan sertai, karuniakan kekuatan, bahkan sebagai ASN mereka boleh bekerja dengan baik, dan di tempat kerja di mana mereka berada, mereka cakap mengerjakan semua tanggung jawab yang dipercayakan oleh pimpinan. Dari situ nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua jemaat kami dengan jenjang karir mereka. Tuhan Kau tolong dalam segala sesuatu mereka kerjakan, tangan Tuhan menyertai. Lupa kami berdoa untuk Bapak Sani yang ada di luar kota dengan semua tanggung jawab pekerjaan juga Tuhan menolong. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua anggota jemaat kami dalam kehidupan mereka. Tuhan, Dialah tangan sendiri yang akan membuka pintu berkat bagi mereka dengan usaha pekerjaan, sehingga ada makanan minuman yang senantiasa tercukupi untuk istri, untuk anak-anak, bahkan kebutuhan mereka yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga merasa berdoa menyerahkan adik-adik kami mahasiswa dengan semester mereka masing-masing. Ada tugas-tugas pekerjaan, ada tugas-tugas kampus, bahkan mungkin hal-hal yang mereka sedang persiapkan terkait perkuliahannya. Tuhan juga Kau memberkati mereka. Adik-adik kami ini bukan hanya belajar di tempat ini untuk belajar secara akademik, tetapi kami rindu mereka juga bertumbuh dalam roh dan pengenalan takut akan Tuhan. Untuk itu berkati mereka dalam semua tanggung jawab, pelayanan atau apapun yang dikerjakan. Mereka boleh bertumbuh di dalam gereja di tempat ini. Mereka mengenal Tuhan dan mereka boleh melibatkan diri mereka dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau datang berdoa untuk program-program dalam jemaat, ibadah-ibadah yang akan berlangsung ke depan. Juga Tuhan tolong kami supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan dari tempat ini Tuhan, kami rindu kami boleh diikat dalam satu kasih mesra daripada Tuhan. Kasih surgawi turun bagi kami. Kami boleh keluar dan menunjukkan kesatuan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan di atas segala-galanya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau datang berdoa menyerahkan gereja di mana kami ada di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Kami bersyukur toleransi tinggi mereka nyatakan diperlihatkan kepada kami. Untuk itu Tuhan tolong kami supaya kami boleh memelihara kerukunan ini, kami boleh memelihara kedamaian ini Tuhan. Kami boleh bertenggang rasa satu dengan yang lain. Untuk itu kami berdoa untuk semua warga Jalan Dia di tempat ini, warga yang ada di perumahan di tempat ini. Tuhan juga berkati semua pekerjaan, mereka berkebun, bertani, mereka mengelola tanah ini dengan tanaman yang mereka tanam. Begitu juga mereka beternak, ada ayam, ada sapi, kambing, bahkan ikan juga. Tuhan berkati semuanya. Dan kami rindu Tuhan, seperti firman dalam Mazmur 133 bahwa di mana ada kerukunan persaudaraan terjalin, maka kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kami aminkan itu untuk semua kami warga Jalan Dia di tempat ini. Kami boleh membangun satu keharmonisan dengan sesama kami di tempat ini. Dalam kerajaan surga kami juga mau datang berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, tanah di mana kami ada di provinsi ini. Beberapa bulan ke depan akan ada pemilihan gubernur,
bahkan ada pemilihan wali kota, bahkan di tempat sana juga ada pemilihan bupati. Semuanya Tuhan akan berlangsung dengan mungkin ada persaingan, kami taruh semua ke dalam tangan-Mu. Siapapun nantinya yang akan dipilih, biarlah itu adalah betul orang pilihan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau akan menyatakan kedaulatan-Mu, Engkau akan memelihara umat-Mu di tanah ini, dan Engkau akan menunjuk, memilih, menetapkan orang-orang terbaik yang akan mengayomi, yang akan menjadi teladan dan memperhatikan kami warga atau semua masyarakat yang ada di tanah ini. Untuk itu Tuhan, semua proses pemilihan, kampanye dan apapun itu Tuhan, kami berdoa supaya semua boleh berjalan damai, semua boleh berjalan baik, akur, dan kami rindu Tuhan supaya tidak ada konflik-konflik dengan kepentingan yang mengakibatkan atau mengorbankan masyarakat sipil sebagai korbannya. Tuhan tolong supaya polisi atau siapapun aparat keamanan boleh menertibkan dan berjalan dengan baik semuanya. Bapak kami juga datang berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pemilihan gubernur. Tuhan juga tolong, kalau itu juga melibatkan gereja, kami berdoa supaya gereja boleh bersikap netral. Kami berdiri sebagai pendoa, kami berdiri untuk menyatakan kasih Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya dalam segala sesuatunya Engkau sendiri akan memimpin, menggenggam bangsa ini, tanah yang besar ini dengan semua keberagaman yang ada di dalamnya. Kepada Kerajaan Surga, ini doa kami. Sekali lagi kami menyerahkan umat-Mu dengan semua perencanaan mereka. Mungkin dalam minggu berjalan ini ada yang akan keluar kota, ada yang akan melakukan kegiatan apapun itu Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini dalam rumah-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap daripada mereka. Dan kami berdoa supaya dalam berjalannya hari-hari kami ke depan, kasih sayang Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam Kerajaan Surga, kalau kami berdoa, biarlah Tuhan tangan-Mu yang menyertai kami, meluputkan kami dari celaka, mara bahaya, bahkan maut. Ketika kami ada di luar rumah, sedang berkendara, atau dengan apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati kami. Ini doa kami, yang kami bawa dan alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengakhiri semua orang yang kita pakai ini. Penyanyi dari KRI nomor 200. Saya mengajak Bapak Ibu teman-teman untuk pergi. Oh
umat-Mu, kembali kami datang dan menghampiri hadirat Tuhan. Mau menaikkan syukur, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus, Anak Domba Allah, dan kepada kekuatan Roh Kudus yang telah menyertai kami. Dari awal pertengahan hingga akhir daripada ini, kami sungguh percaya bahwa melalui ibadah ini kami diberkati oleh Tuhan. Dan kini kami siapkan diri untuk kembali ke rumah di mana kami berada, berjalan kaki, mengendarai rambut. Kami mohon Tuhan sertai, doakan kami semua yang selamat. Terima kasih banyak untuk kami pada minggu yang ada di depan kami. Biarlah kuasa Roh menuntun kami sehingga kami hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Kembalikan umat-Mu pada minggu yang akan datang dan boleh bersekutu di tempat ini untuk diberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita kembali ke tempat di mana kita berada dan terimalah berkat. Kiranya turun atas umat-Mu anugerah damai dan sejahtera yang Bapa, Pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Putra Allah yang Tunggal Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan oleh kekuatan Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua, mulai dari sekarang ini sampai hari Maranatha. Yesus akan kembali untuk menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi kita. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini Minggu 23 Juni telah selesai. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mohon kesabaran kita sejenak untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk kesetiaan jemaat yang sudah datang dan beribadah bersama-sama dengan kami. Begitu juga kami sambut Bapak yang baru pertama kali beribadah dengan kami. Boleh berdiri Pak. Kita mengucap syukur. Terima kasih Bapak Pendeta, keluarga dari Bapak Pendeta Mariani. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mariani tentang kisah Esther. Kita tahu bahwa Esther menjadi saksi sejarah tentang bagaimana mufakat jahat dari Haman. Begitu juga kita tahu bahwa bagaimana bangsa kecil ini berkali-kali mau dimusnahkan, mau dipunahkan, tetapi tangan Tuhan yang kuat memegang bangsa ini. Zamannya Esther, zamannya Hitler, dan zaman perang Yom Kippur 6 hari. Bapak Ibu belajar sejarah, 3 kali upaya manusia tetapi sama sekali tidak berhasil. Luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, informasi untuk kita, saya akan baca oleh kita untuk bertugas dalam ibadah Minggu 30 Juni yang akan dilaksanakan di tempat ini pada pukul 9 pagi. Yang akan menyampaikan firman berhubung dengan jadwal klasis, maka yang akan menentukan pengkhotbah di tempat ini adalah Komisi Penginjilan. Selanjutnya bahwa Majelis Penanggung Jawab Bapak Bayu Nai, WL Ibu Maria Mailoku, pemusik Saudara Kero, Saudara Eli, Saudara Farel, dan Saudara Alma. Kolektor Bapak Obed Semenil, dan respon adalah Batik Papua. Informasi selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus bahwa dalam minggu ini
akan dilaksanakan ibadah perkarya, ibadah kaum pria, yang mana Komisi Perkarya Klasis Kota Jayapura mengajak kita untuk ikut dalam ibadah gabungan yang dilaksanakan pada hari Rabu 26 Juni. Jadi minggu ini 26 Juni kita akan ibadah jam 5 sore di pos PI Rehoboth Sky. Jadi adik kita yang kita ada pos lagi satu di Skyland, kita akan ibadah gabungan di situ, dan saya mengajak bapak-bapak untuk boleh terlibat dalam ibadah yang dimaksud. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa sekolah Injil liburan telah dibuka dan akan dilaksanakan mulai hari Selasa tanggal 25 hingga tanggal 27 hari Kamis. Jadi adik-adik kita, anak kita ada 3 yang ikut dari tempat ini. Kita berdoa untuk kesuksesan acara ini. Kita rindu bahwa sekolah Injil liburan ini anak-anak kita itu akan diperlengkapi untuk boleh menjadi anak-anak yang tidak hanya cerdas berprestasi di sekolah, tetapi juga mereka akan berkarakter Kristus. Itu yang menjadi goal atau target dari panitia, sehingga nanti anak-anak ini, remaja-remaja ini yang 15-20 tahun ke depan akan menggantikan kita. Mereka akan menjadi pilar-pilar gereja selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu ibadah itu informasi ibadah. Selanjutnya bahwa terkait dengan pelantikan panitia Natal, rencana akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juli. Jadi awal Juli kita akan melantik panitia Natal tahun ini, Natal dan Hut gereja kita yang kedua. Jadi kita akan lantik. Saya akan hubungi lagi untuk kita boleh mempersiapkan yang terbaik pada pelantikan tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita juga patut bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kita bersama-sama, dan berdoa terus supaya layanan kita boleh berjalan dengan baik dan ada banyak jiwa-jiwa yang boleh kita layani lagi di tempat ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjalani hari pertama besok di minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Shalom.
tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan, apa yang kami buat hari ini, supaya diri inklusif, mandi ibadah, dan melayani Tuhan semuanya, kita kemudian melakukan untuk berkenan. Berkati waktu di tempat ini yang kita terlibat, kami berdoa supaya apa yang kami buat ini menjadi satu wangi-wangian dan menyenangkan hati. Ini doa syukur kami mengakhiri pelayanan sampai sejak kami amin. Kalau Paul masih hidup. Walah,